kita akan masuk sebentar lagi ke topik yang kedua, membangun upaya pelayanan dan rujukan maternal dan neonatal saat pandemi COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo, yang akan dibawakan oleh Dr. Hud Suhargono, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Saat ini, Dr. Hud memegang berbagai jabatan seperti Koordinator Forum Penakip Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan, Koordinator Satgas Layanan Dasar Forum Penakip Jawa Timur, dan Advisor Program Jalin USAID. Jadi, untuk Dr. Hud Suhargono, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini bisa mengikuti Soku online dari POKI Cabang Surabaya. Yang terhormat para guru besar, saya lihat di sini banyak guru besar yang ikut juga, senior, sejawat, dan para peserta Soku online pada siang hari ini. Alhamdulillah pada siang hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa mempresentasikan sebenarnya upaya-upaya di kabupaten kota di Jawa Timur. Rasanya tadi sudah disebutkan Dr. Kiki Fitriadi Dinas Kesehatan Provinsi, ada strategi-strategi di tingkat provinsi. Mestinya kita akan membreakdown kegiatan-kegiatan yang harus kita bisa laksanakan di kabupaten kota. Izinkan saya untuk share screen. Yes, jadi pada siang hari ini saya diberi tugas untuk memberikan sharing mengenai apa yang dilakukan di Kabupaten Sidoarjo. Sebenarnya pada hakikatnya kita di sini hanya melihat sebagai proses dari upaya untuk memberikan pelayanan rujukan maternal neonatal di Kabupaten Sidoarjo. Jadi seperti kita ketahui bersama, kemarin disebutkan oleh Pak Ahmad Yuniarto, Dirjen di Kementerian Kesehatan dan juru bicara untuk Satgas COVID, bahwa pandemi COVID itu sebenarnya adalah kita melihatnya sebagai kegawat daruratan community health sebenarnya. Jadi pendekatan promotif preventif, kemudian tata kelola manajemen dari program, manajemen dari tata kelola rumah sakit, tata kelola vaskes itu sebenarnya menjadi bagian penting dalam hal mengatasi pandemi COVID ini. Saja untuk membangun upaya pelayanan di suatu daerah, kata kuncinya adalah komunikasi, kemudian kooperasi, kemudian partisipasi dari seluruh pemegang program, kemudian pemberi stakeholder, pemangku wilayah, pemangku kebijakan duduk bersama untuk bisa menangani COVID di daerah tersebut. Ini kata kuncinya untuk bisa menjamin bahwa pelayanan maternal neonatal di suatu daerah tidak berdampak COVID. Materi presentasi pada siang hari ini saya akan sedikit mengenai yang pertama nanti dampak pandemi COVID-19 pada pelayanan maternal dan neonatal, upaya dan tantangan pelayanan maternal neonatal di era pandemik, kemudian nanti berinjak ke apa yang dilakukan di Sidoarjo, dan yang terakhir nanti akan kita lihat tugas yang belum selesai. Jadi melihat memang dinamika pandemi COVID ini sangat cepat ya, mulai dari kita dinyatakan sebagai wabah nasional, kemudian sampai sekarang ini dinamikanya sebegitu cepat sehingga banyak tugas-tugas yang mestinya harus kita evaluasi, melakukan evaluasi, dan kita membuat program-program baru yang untuk menjawab tantangan pada saat yang ke depan. Menginjak ke sedikit overview COVID ya, jadi untuk membuat suatu program rasanya kita harus mengupdate terus pengetahuan kita mengenai COVID ya. Jadi memang COVID itu begitu dinamis, hal yang baru. Para ahli juga masih memberikan protokol itu bisa berganti-ganti setiap saat. Kemudian penelitian juga terus dilakukan. Sampai sekarang para ahli sepakat bahwa belum ditemukan antiviral dan vaksin untuk pengobatan dan pencegahan COVID-19. Ini harus kita ketahui bersama sebagai hal yang mendasar. Kemudian akhir pandemi COVID-19 sampai sekarang belum diketahui berakhirnya juga. Secara epidemiologi juga ke depan ujungnya COVID ini masih belum bisa kita ketahui. Di Jawa Timur juga kita tidak menduga bahwa Jawa Timur begitu cepat
akselerasinya sehingga bisa jadi ranking pertama setingkat nasional. Kemudian disepakati para ahli transmisinya terutama mulai droplet transmission. Walaupun kemarin disebutkan di SOGU 3 ada kontroversi mengenai mungkin airborne transmission dan sebagainya, tapi sampai sekarang para ahli masih menyebutkan bahwa droplet transmission adalah yang utama untuk penularan transmisi COVID. Kemudian yang menarik juga gejalanya tidak khas. Febris bisa terjadi, batuk, kadang-kadang tidak febris, kemudian ada yang mengeluh sinkup, tiba-tiba sesak, ada yang diare. Jadi memang sepertinya memang ini menyulitkan teman-teman di IRD, teman-teman di Vaskes primer, kalau hanya berdasarkan dari gejala. Jadi memang pendekatan early warning system dari gejala ini memang kadang-kadang tidak menjamin 100% akurasinya bahwa ini penderita COVID. Kemudian diperlukan pemeriksaan laboratorium. Ini harus karena memang sampai sekarang dari klinis tidak bisa menjamin itu memang COVID. Jadi memang diperlukan pemeriksaan laboratorium untuk confirm dari COVID. Ini menjadi masalah juga nanti dalam hal melaksanakan program dan sebagainya. Kemudian sampai sekarang usaha pencegahan transmisi yang disepakati adalah physical distancing, cuci tangan lebih sering, pakai masker, kemudian immunity booster. Ini yang sampai sekarang satu-satunya cara untuk promotif preventifnya ya seperti ini. Sampai sekarang kita sepakati bersama oleh para ahli. Kemudian untuk pada kehamilan dengan COVID ini, ya sebelumnya pada awal-awal COVID kemarin dari banyak jurnal menyebutkan severitas sama dengan non-COVID. Tetapi barusan saya menerima dari American Journal per Juli, tanggal 1 Juli kemarin, tadi malam saya melihatnya, ini ternyata severitasnya agak berbeda juga. Ternyata yang ibu hamil dengan COVID, 9% jatuh pada kondisi yang severe. Jadi agak lebih tinggi dibandingkan ibu hamil yang tidak COVID. Ini jadi dinamika ini yang menyebabkan kita harus melakukan kajian ulang, kajian program dan sebagainya untuk mensiasati dinamika dari COVID ini. Kemudian tidak ditemukan vertical transmission ini juga penting dalam hal nanti pelaksanaan program, kemudian kegiatan di rumah sakit, di Vaskes primer dan sebagainya. Ini yang harus kita ketahui bersama sehingga nantinya dalam membuat program ini hal-hal update dari COVID ini mendasari kita membuat program dan kegiatan di kabupaten kota atau di Vaskes primer kita. Ya tentu saja ini yang sampai di gambar 11 ini kita ketahui memang untuk mencegah COVID ya tentu saja kita harus memutus rantainya, mulai dari organismenya, kemudian hostnya, inangnya, ya, exit portal, transmissionnya, entry portal, new host dan sebagainya harus kita pahami bersama sebagai suatu untuk membuat program kita bisa berjalan dengan baik. Ya, ini yang menjadi hal yang mendasar bahwa dampak COVID-19 terhadap pelayanan reproduksi maternal ini, ya, jadi kalau kita melihat severitas dari ibu hamil dengan COVID, itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Jadi sampai sekarang di Sidoarjo pun, ibu hamil yang sampai meninggal karena COVID ini masih 0. Tapi ditakutkan ya, karena dampak dari COVID ini menyebabkan sarana pelayanan ini akan menjadi overstretching. Kemudian over capacity, ini yang menyebabkan kemungkinan terjadinya peningkatan kematian ibu dan bayi. Ya, jadi kalau disebutkan dari Health Policies April 2020, kalau seandainya COVID positif confirm di suatu daerah meningkat begitu besar, sehingga pelayanan kesehatan rumah sakit dan sebagainya itu overstretching, ini yang pertama kali dikorbankan, yang berdampak itu biasanya adalah pelayanan maternalnya. Jadi ada 3, kalau kita diperkirakan dari health policies, yang akan berdampak adalah pelayanan persalinan, kemudian persalinan yang di suatu fasilitas kesehatan, karena penuh, akhirnya IRD-nya penuh dan sebagainya, akhirnya pelayanan maternal ini akan berdampak. Ya, pelayanan maternal tentu saja tidak mengenal waktu, oleh karena itu memang sebagai pelayanan esensial harus selalu disiapkan di suatu daerah. Dan yang terakhir memang ini kontrasepsi akan sangat berdampak untuk
COVID-19 ini. Ya, ini gambarnya seperti ini. Ketika rumah sakit rujukan COVID overload, ya, pelayanan maternal, terutama kegawat daruratan, yang pertama kali terpengaruh. Ya kalau sudah overload, nantinya akan sangat berpengaruh terhadap alur dari di IRD, penerimaan pasien maternal, dan sebagainya. Ini sudah terjadi di banyak rumah sakit di Jawa Timur. Di Nganjuk tanggal 10 sampai 14 Juni sempat tutup, kemudian sekarang di Sidoarjo juga IGD-nya karena isolasi penuh akhirnya mengurangi pasien yang COVID. Ini akhirnya juga akan menyebabkan pelayanan maternalnya akan terutama pertama kali berdampak. Ini seperti kita lihat sebenarnya cocok juga dengan dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi permasalahan program kesehatan ibu hamil di pandemi COVID-19, ini saya beri lingkaran yang di nomor 5, jadi tingginya kasus penderita COVID yang dirawat rumah sakit rujukan berpengaruh terhadap keleluasaan penanganan pelayanan rujukan maternal dan neonatal. Jadi ini sebenarnya bukan direct dari penyebab kematiannya dari COVID-nya, tapi karena over capacity, over stretching dari fasilitas itu sehingga rujukannya ini bermasalah. Ini sudah terjadi dan kita melihat memang akhirnya kasus-kasus yang benar-benar emergensi kemudian respondennya berkurang karena persyaratan dan sebagainya, dirujuk ke rumah sakit tersier yang memang memerlukan penanganan yang emergensi, tertunda. Ini akibatnya. Ya, seperti ini gambaran di Kementerian Kesehatan. Ya, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, DKI, di seluruh Jawa ini memang penyumbang angka kematian ibu terbesar di Indonesia dan Sumatera Utara, ini merah juga. Tentu saja kita mengharapkan ini kalau intervensi tetap harus dilakukan. Ya, jangan sampai yang daerah merah ini menjadi hitam karena overstretching atau overcapacity dari fasilitas kesehatan. Yang hijau menjadi kuning, yang kuning menjadi merah dan sebagainya. Ini yang menjadi tantangan kita bersama, menyediakan pelayanan maternal ini tetap berjalan pada saat pandemi COVID ini. Ya, ini ada jurnal yang menarik di Lancet ya. Jadi ada penelitian modeling ya mengenai early estimate ya. Dari perkiraan awal indirect effect ya, jadi penyebab tidak langsung pada kematian maternal dan bayi baru lahir di negara-negara low dan middle income. Jadi memang ini menarik penelitiannya, ternyata memang kenaikan kematian ibu hamil bisa terjadi pada saat pandemik, ini tapi bukan akibat langsung karena terinfeksi COVID. Tetapi lebih karena kesehatan maternal yang substandar ditambah terjadinya kurangnya asupan makanan karena masalah ekonomi akibat COVID. Ya, jadi memang kalau diperkirakan dengan model ini akan terjadi perubahan availability dari health workers, jadi ketersediaan dari tenaga pelayan kesehatan ini juga bisa berdampak. Ya, sudah kita lihat dengan teman-teman yang terkonfirm COVID yang harus istirahat, harus isolasi. Ya. Kemudian availability of supplies and equipment, jadi kemungkinan besar juga bisa berdampak kepada suplai dari obat-obatan, esensial dari pelayanan maternal ini juga bisa berdampak. Kemudian yang dilihat juga dari sisi demand of health service-nya. Jadi masyarakat ini juga karena mungkin ada lockdown sebagian, ya, jadi mereka kebutuhan untuk health service-nya juga menjadi nomor kesekian ya, karena harus di lockdown, harus di karantina dan sebagainya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi dari demand of health service-nya. Aksesnya juga akan terpengaruh, jadi akhirnya utilisasi dan provision-nya of health service-nya ini juga akan bisa terpengaruh dan berakibat kalau dari Lancet ini memperkirakan bisa terjadi kenaikan sepertiga kurang lebih dari kematian ibu pada saat pandemik, bukan karena COVID-nya, ini yang menjadi garis bawah, tapi karena pelayanan kesehatannya yang berdampak. Ini kalau kita lihat dari penelitiannya ini, ya memang bisa terjadi kalau ini ada skenario 1 itu kalau terjadi 1 bulan, skenario 2 itu 3 bulan, dan kalau ini berlangsung terus sampai
6 bulan ini dampaknya juga akan semakin besar untuk pelayanan maternalnya. Ini kita lihat bagaimana pencapaian untuk penurunan administrasi uteroteknik akan terpengaruh, kontraseptif use akan terpengaruh sampai 5%. Yang menarik juga mikronutrien. Mikronutrien ini juga terpengaruh sampai 4%. Karena masalah ekonomi dan sebagainya, ya kesulitan untuk mendapatkan mencukupi gizi pada saat hamil, ini akan mempengaruhi juga nanti ke depan dari kehamilannya. Kemudian ini ada avoiding untuk efek ini ya, untuk mencegah supaya ya, jadi rekomendasinya dari untuk mencegah terjadinya indirect effect ini adalah memperkuat tata kelola program dan koordinasi. Ini lebih ke arah manajemen dari program, memastikan ketersediaan dan kualitas pelayanan reproduksi maternal perinatal esensial, ya. Jadi ketersediaan dari tenaga tadi, kemudian dari sarana kesehatannya, redesigning dan inovasi pelayanan reproduksi maternal dan perinatal. Jadi jangan sampai pandemi COVID ini memang nantinya akan menyebabkan akses dan sebagainya ini berkurang, ya, sangat berkurang. Ini harus dibuat redesigning, bagaimana inovasinya sehingga mungkin pelayanan ANC, pelayanan postnatal care harus dirubah, mungkin bisa menjadi home visit dan sebagainya yang direkomendasikan oleh UNFPA. Seperti itu. Jadi memang harus ada redesigning dan inovasi sehingga kita bisa menjamin pelayanan maternal itu tetap tidak berdampak terhadap COVID ini. Ya, ini kalau seperti ini terjadi, salah satunya juga adalah ke family planning, ya. KB akan, kalau 6 bulan ini sampai 6 bulan terus terjadi pandemik, ya, maka sebanyak 47 juta, ya, akan terjadi kesulitan untuk mengakses alat kontrasepsi dan akan muncul 7 juta kehamilan yang tidak diharapkan. Ya. Pak Astowardoyo juga sudah memperkirakan seperti itu pada beberapa webinarnya. Kita lihat memang ada tren untuk penurunan dari kontrasepsi, penggunaan kontrasepsi. Ya. Belum lagi unmet need-nya akan meningkat dan sebagainya. Ini yang menyebabkan kegagalan dari program family planning bila pandemi COVID ini berlangsung lebih lama lagi. Ya, ini yang penting dari tantangannya. Jadi kita masuk ke tantangan dari pelayanan maternal ini. Ya. Untuk menjamin, UNFPA, UNICEF, WHO sudah membuat beberapa garis besar guideline, kemudian rekomendasi untuk continuing essential sexual maternal neonatal di saat pandemik ini. Ada 2 target terpenting sebenarnya pada saat pandemi COVID ini. Tadi sudah diutarakan Bu Fitri. Ya. Yang pertama, ya, memastikan pelayanan maternal dan neonatal dilakukan tidak substandar. Jadi seperti mata uang begitu. Jadi sisi yang pertama dari sisi masyarakat ini harus dipastikan bahwa pelayanan maternal ini tidak substandar. Tapi di sisi lain, tapi tidak bisa dinomorduakan, memastikan juga tidak ada pemberi layanan yang tertular, sakit atau sampai meninggal akibat COVID. Jadi 2 sisi mata uang ini harus beriringan. Ini adalah challenge kita, tantangan kita untuk tetap memastikan bahwa pelayanan esensial dasar dan rujukan untuk pelayanan maternal ini tidak terpengaruh. Ya. Jadi masyarakat, dari segi masyarakat tetap mendapatkan pelayanan tidak substandar dan tenaga kesehatan, dokter, bidan dan sebagainya tetap selamat. Artinya tidak sakit sampai harus karantina dan ada yang sampai meninggal. Ya. Ini dari UNFPA juga mengeluarkan technical brief dari 3 ya, respon pendekatan, ya. Tetap yang pertama adalah protect maternity care providers and the maternal health worker. Jadi tetap harus kita pastikan bahwa teman-teman kita dalam hal kita bekerja memberikan pelayanan itu selamat mereka. Provide safe and effective maternity care to women. Ya, kita harus bisa merubah, meredesain bagaimana pelayanan kita bisa tetap sesuai dengan standar, ya, safety-nya untuk petugas maupun untuk ibu hamil kita. Ya, jadi sudah banyak renovasi yang dilakukan di rumah sakit, ya. Kemudian delivery chamber dan sebagainya. Maintain and protect maternal health system. Jadi
harus tetap dijaga. Pelayanan maternal di suatu daerah itu harus tetap dijaga sehingga tetap dipastikan rumah sakit bisa tidak sampai tutup, kemudian rujukan berjalan dengan baik, terus rumah sakit rujukan COVID juga bisa melakukan pelayanan obstetri secara paripurna sampai harus operasi, menyiapkan melayani operasi dan sebagainya. Jadi tantangan utama setiap penyelenggara pelayanan maternal dan neonatal adalah dapat beradaptasi dan berinovasi dengan kondisi pandemik, sehingga tidak mengurangi cakupan dan kualitas layanan maternal pasien COVID maupun non-COVID, dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan yang baik. Jadi principle of good care ini tetap harus kita pegang, sehingga apa yang kita lakukan masih sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan yang baik dan bermutu. Ya, kita lihat di sini kalau principle of good care, ini kita lihat memang harus memenuhi semua. Jadi komunikasi bagaimana pada saat pandemik ini harus benar-benar bisa dilakukan komunikasi yang baik ya, di internal kita maupun dengan pasien kita. Pengorganisian tempat kerja, ini hal yang penting. Alurnya harus kita rubah. Rumah sakit yang dulunya rumah sakit umum harus bisa melayani pelayanan COVID. Ini tentu saja harus diperlukan pengorganisian tempat kerja yang menjamin safety, menjamin pelayanan yang baik, mencegah cross dari pasien yang COVID dengan non-COVID. Ini adalah luar biasa tantangan untuk membuat pengorganisian tempat kerjanya. Kemudian juga privasinya, harus tetap kita jaga privasi dari pasien-pasien kita. Pencegahan infeksi ini menjadi hal yang sangat penting pada saat pandemi COVID, dan ini harus menjadi fokus dari pelayanan yang baik, prinsip-prinsip dari pemakaian APD, kemudian bagaimana memantau teman-teman bisa supervisi dari pemakaian APD-nya, saling mengingatkan, membuat suatu budaya untuk memakai APD yang benar, video dan sebagainya untuk pemakaian APD, donning dan sebagainya. Ini harus kita gencarkan sehingga teman-teman terbiasa menjadi budaya. Dokumentasi ini penting juga, mendokumentasikannya pasien-pasien ini, sehingga 5 ini, principle of good care ini tetap menjadi acuan walaupun di saat pandemik, sehingga pasien-pasien kita, ibu-ibu hamil kita tetap dapat mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar. Ini yang menarik, ini saya ambil dari slide dari pada saat webinar di Jakarta. Terima kasih bisa men-share ini. Ini yang penting dari memang Corona virus ini memberikan pelajaran yang berharga buat kita. Ya. Dulu sebelum era COVID, mungkin kita berpikir untuk memberikan pelayanan itu just doing business. Jadi business as usual healthcare. Jadi kita kadang-kadang budaya untuk cuci tangan dan sebagainya ini masih harus dibudayakan terus. Tapi pada saat COVID ini kita dipaksa untuk high reliability healthcare. Jadi memang kita mengusahakan jangan sampai terjadi zero defect services, ya, karena bahayanya kita tertular, ya, bahayanya kita sakit, bahayanya pasien-pasien kita akan menjadi lebih sakit lagi dan menular ke tempat yang lain. Jadi memang merubah semua pola perilaku kita di fasilitas supaya kita menghindari seminimal mungkin terjadinya defek dari services kita. Ya, tentu saja kita harus membuat tata kelola rumah sakit yang baik. Ya. Tata kelola rumah sakit itu ada tata kelola korporat dan tata kelola klinis. Yang ini harus kita jalankan bersama-sama seiring sehingga bisa menjamin rumah sakit itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Ini hal-hal yang tantangan kita bersama di saat pandemik. Menjadi suatu challenge untuk rumah sakit bagaimana merubah yang budaya just doing business menjadi zero defect services. Ya, menjadi perhatian kita bersama sehingga rumah sakit bisa dikelola dengan sebaik-baiknya pada saat pandemi COVID ini. Sekarang apa yang dilakukan di Sidoarjo? Ya, ini kondisi di Sidoarjo. Ya. Tadi sudah disebutkan Bu Fitri bahwa tetap masih zona merah Sidoarjo, tidak kalah dengan Surabaya. Kita lihat di sini untuk attack rate-nya juga masih di atas rata-rata Jawa Timur, ya. Nomor 2 Surabaya 178,7, Sidoarjo 460,2, rata-rata Jawa Timur 26,7. Jadi ini memang sangat-sangat luar biasa kondisi di Sidoarjo. Ya. Jumlah kumulatifnya ini kita lihat, ya. Sidoarjo
tetap ranking kedua dari jumlah kumulatif berita confirm dari COVID. Ya. Eksponensial pertambahannya dan menjadi tantangan kita bersama. Ini kalau kondisi ini terus berlangsung terus, akhirnya ini seperti ini kondisinya. Ya. Ini kalau dilihat petanya, saya melihat ada awal April, Mei ini yang merah masih bagian tengah saja, Sidoarjo Kota, kemudian Waru, Gedangan, dan sebagainya. Sekarang sudah menyebar ke seluruh kecamatan di Sidoarjo. Ya, kita lihat di sini sudah luar biasa. Ini sekarang sudah lebih dari 113 yang meninggal. Ya. Ini menjadi tantangan besar karena memang kalau sudah terlalu besar, akhirnya ini yang terjadi. IGD RSUD Sidoarjo untuk sementara tanggal 28 bulan 6 sampai 4 Juli tidak melayani pasien dengan COVID-19 karena daya tampung ruang isolasi COVID-nya over capacity. Ini saya dapat dari WA grup penakib ya, teman-teman WA grup penakib dari rumah sakit menginformasikan ke seluruh bidan bahwa terjadi penutupan sementara ya, jadi pengurangan pasien-pasien yang COVID di rumah sakit Sidoarjo. Hal ini akan sangat-sangat mengganggu pola pelayanan maternal tentu saja di Kabupaten Sidoarjo. Ya, ini kalau kita lihat data sasaran ya, ibu hamil bersalin nifas di Kabupaten Sidoarjo, kita lihat sudah hampir semua kecamatan ada. Ya, ini, sorry. Jadi Bumil yang ODP, PDP ini yang confirm juga sampai Juni 7, ODP, PDP-nya 14, ini tantangan besar untuk dilakukan PCR swab ya untuk ibu tersebut. Jadi memang nanti ada kebijakan, nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Kita akhirnya memilih bahwa semua ibu hamil di Sidoarjo harus dilakukan rapid dan dilanjutkan dengan swab pada umur kehamilan 37 minggu. Itu nanti ada kesepakatan-kesepakatan yang muncul pada saat penakib. Ini kondisi pelayanan maternal di RSUD Sidoarjo. Kami dapatkan data dari, terima kasih Dr. Wasis, saya punya senior yang luar biasa, Dr. Wasis di RSUD Sidoarjo, memberikan datanya seperti ini gambarannya. Kita lihat datanya ada peningkatan luar biasa. Ya. Mulai dari bulan Mei sampai bulan Juni, ya, ada 10 kasus, kemudian naik sampai 26 kasus. Pada bulan Juni ini hampir naik 3 kali lipat dari pasien ini, dan kita lihat ini masih belum kondisi puncak, sudah harus ditutup rumah sakitnya. Jadi tanggal 28 Juni mengurangi pelayanan untuk pasien-pasien COVID. Ya. Itu saja ini harus kita pikirkan bersama untuk bulan depan. Takutnya kalau naik lagi ini kasusnya. 1 bulan Mei Juni sudah naik 3 kali lipat, dan ini tantangan besar di Sidoarjo untuk segera menyiapkan rumah sakit rujukan COVID yang lain. Ya, karena nanti kalau kita rujuk ke Sutomo atau ke rumah sakit tersier akan juga berdampak di sana. Dan ini bersamaan tanggal 28 Juni ini kalau nggak salah bersamaan dengan menutup sebagian pelayanan VK bersalin di rumah sakit Dr. Sutomo. Jadi ini pada saat itu agak kebingungan ya, jadi teman-teman bidan sedikit kebingungan di WA group ya. Jadi akhirnya ada beberapa hal yang harus di keep, ditunda, harus bisa menjaga di puskesmasnya masing-masing. Kalau lihat indikasi SC-nya ibu hamil dengan COVID ya di RSUD Sidoarjo, ini yang hanya rapid, karena rapid reaktif itu cukup besar, 38%. Ya. Harus dirujuk di rumah sakit umum daerah Sidoarjo. Karena rumah sakit yang lain tidak bisa memberikan pelayanan ibu dengan COVID. Ya. Kita lihat indikasi SC-nya juga sebenarnya bisa dilakukan di rumah sakit tipe C atau tipe D yang biasa melakukan ini. Tapi karena COVID akhirnya dirujuk semua ke RSUD Sidoarjo. Ini jumlahnya kurang lebih 22 untuk bulan Juni. Ini gambaran bulan Juni. Seperti ini gambarannya. Ya. Jadi karena rapid reaktif akhirnya ini nggak ada yang lain. Ya, bukan bekas SC dan sebagainya, karena rapid reaktif akhirnya dirujuk ke RSUD Sidoarjo. Ini pada bulan Juni. Gambarnya seperti ini. Bisa dibayangkan kalau kita tidak bisa menyiapkan rumah sakit rujukan yang lain,
beban di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo akan berat, over capacity, ya akhirnya akan mempengaruhi fatigue dari sistem, kemudian terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan, akhirnya teman-teman sejawat kita sendiri yang tertular dan sampai sakit dan meninggal. Ini kalau kita lihat peta di Sidoarjo, sebenarnya sudah ada 7 ya, rumah sakit rujukan COVID ya, selain RSUD Sidoarjo di tengah. Di sebelah barat itu sudah ada Rumah Sakit Citra Medika, Rumah Sakit Anwar Medika. Di utara itu ada Rumah Sakit Mitra Keluarga, Rumah Sakit Siti Khotijah. Di selatan sudah ada Rumah Sakit Bayangkara, di Siti Hajar untuk melayani di pusat kota. Ini sebenarnya sudah diatur oleh Dinas Kesehatan sebegitu baik. Sudah ada penjaga gawang di utara, ada penjaga gawang di barat, ya. Di selatan juga sudah ada penjaga gawangnya. Kalau di timur ya ini karena laut nggak perlu dijaga. Jadi ini 7 ini sebenarnya harus berfungsi dengan baik. Tapi sampai sekarang ini masih perlu penguatan sehingga teman-teman bisa memberikan pelayanan di rumah sakit rujukan COVID. Karena beban di RSUD Sidoarjo akan tambah semakin berat. Nah, sekarang kita masuk ke forum penakib ya. Sebenarnya peran forum penakib di mana sini? Jadi di Sidoarjo ini alhamdulillah kita punya organisasi forum yang bisa berkoordinasi dengan pemberi kebijakan di Sidoarjo. Ya, jadi ini dibentuk berdasarkan Perput tahun 2017 dan ini banyak tokoh-tokohnya di sini, ada Dr. Ardian, ada senior Dr. Puja, Dr. Herudwi, kemudian Dr. Umi, banyak ini ada sekretaris tetap di penakib dan ini luar biasa, teman-teman semua bisa berkontribusi terhadap forum penakib di Sidoarjo. Ya, dilantik oleh Bupati pada tanggal 23 April 2018 pada saat itu. Jadi kita bergembira punya forum ini, paling tidak kita bisa tetap berkomunikasi. Ya, akhirnya kita bisa mendapatkan data. Tanpa itu rasanya sangat sulit untuk mendapatkan data di Dinas Kesehatan. Saya tidak bisa telepon sendiri ke Kepala Dinas Kesehatan, ke Direktur RSUD, agak kesulitan kalau tidak ada pola komunikasi yang terjalin sebelumnya di forum ini. Jadi forum penakib itu ketuanya adalah Kepala Dinas Kesehatan. Jadi dan teman-teman ini sebagai masuk di satuan tugas dan tim ahli di forum penakib di Sidoarjo. Jadi kalau kita ingin ini seperti ini, kalau secara teoritis memang untuk memastikan maternal reproduksi perempuan berjalan dengan baik, ya sukses implementasinya harus tetap kata kuncinya adalah menjaga komunikasi, kooperasi, koordinasi, dan komitmen. Ya, ini seperti kata-kata manis begitu dan kelihatannya memang susah untuk dipraktekkan di pelayanan di suatu daerah. Tetap menjaga komunikasi, kooperasi, koordinasi, dan komitmen. Dan untungnya kita punya organisasi forum ini sehingga paling tidak komunikasi, kooperasi bisa dijalankan lewat forum ini. Ini kegiatan kita di Forum Penakib Sidoarjo. Ini kebetulan menjelang pada saat pandemi COVID, ini kita punya Perbup Sidoarjo ya tentang pelayanan KIA. Ini kalau dulu ada yang mengenal kiblat dan sebagainya. Pada saat tanggal 1 April itu kita mempunyai Perbup di Sidoarjo yang membahas, yang mengatur tentang forum koordinasi dan kematian ibu dan pelayanannya. Ini sih ada beberapa hal yang menarik di sini. Ya, Perbup Sidoarjo ini pada saat penyusunannya, Forum Penakib Sidoarjo sangat aktif. Kita diberi kesempatan untuk memberikan masukan-masukan. Ini lintas profesi, ada yang dari akademisi, ada dari profesi, kemudian dari pemangku kebijakan, dari LSM dan sebagainya masuk di Forum Penakib ini pada saat pembahasan ini juga. Jadi dari Perbup ini memperkuat fungsi dan peran Forum Penakib dalam pelayanan KIA di Kabupaten Sidoarjo. Dan ternyata pada saat pandemik ini sangat bermanfaat sekali ya untuk menjalin komunikasi, korporasi dan sebagainya. Dan kita beruntung Perbup ini ditetapkan sebelum masa pandemi COVID sehingga komunikasinya dan sebagainya lebih baik. Ya. Yang terjadi ya ini seperti ini sebenarnya. Sudah kita lakukan kondisi-kondisi
kegiatan-kegiatan ya, diskusi rujukan maternal neonatal pada tanggal 7 Juni. Ini pada saat sudah mulai terjadi ketidakseimbangan pelayanan, jadi menumpuk di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, ini Dinas Kesehatan, Forum Penakib melakukan diskusi rujukan maternal. Di tanggal 7 Juni sudah dilakukan duduk bersama di situ, ya, menginventarisasi masalah mengapa Rumah Sakit rujukan COVID belum dapat melayani rujukan ibu hamil dengan COVID. Jadi pada tanggal 7 Juni, jauh hari sebelum Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo sampai menutup pelayanan, itu sebenarnya kita sudah punya kesepakatan. Dinas Kesehatan memberikan bantuan teknis, bantuan budgeting untuk Rumah Sakit rujukan COVID di Sidoarjo. Rumah Sakit rujukan secara bertahap menyiapkan pelayanan ibu hamil dengan COVID sesuai dengan zonasinya. Jadi sudah dibagi zonasinya. Ini sebenarnya luar biasa kalau kita bisa melakukan ini, mengoptimalisasi fungsi dari rumah sakit rujukannya, sehingga mengurangi beban di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Ya, Puskesmas dan BPS diminta melakukan rujukan ibu hamil COVID lebih terencana. Ya, jadi mengurangi emergensi dan sebagainya. Ini dengan cara semua ibu hamil dilakukan screening dengan rapid test sebelum dilakukan tindakan. Jadi sebelum dirujuk, kesepakatannya harus sudah ada screening rapid testnya di puskesmas. Jadi dibiayai pemerintah melalui puskesmas. Ini sudah dibuat surat edaran dan sudah diberlakukan di seluruh Sidoarjo. Itu diputuskan pada tanggal 7 Juni. Jadi ini dinamisasinya kegiatan untuk Penakib ini kita lakukan terus. Tanggal 14 Juninya dilakukan Zoom meeting. Ya. Jadi penguatan rujukan COVID. Ini teman-teman di RSUD Sidoarjo ada Dr. Wasis, Dr. Firani, dokter anaknya, perspektif ya, melalui Zoom meeting itu untuk seluruh rumah sakit rujukan COVID di Sidoarjo. Ya. Jadi pada saat itu terjadi interaksi, kemudian penguatan, sehingga rumah sakit rujukan bisa mengutarakan kesulitan dan hambatan saat memberikan pelayanan. Ini juga sudah kita perkuat bagaimana teman-teman kita dukung dengan bantuan teknis dan sebagainya. Kemudian juga ditagih komitmennya untuk segera menyiapkan dan melayani ibu hamil dengan COVID. Ini terjadi sehingga pada saat Zoom meeting itu sudah 2 rumah sakit yang bisa memberikan pelayanan selain Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, yaitu Rumah Sakit Siti Khotijah dan Rumah Sakit Anwar Medika waktu itu yang bersedia memberikan pelayanan sampai operasi untuk pasien-pasien COVID. Ya, makasih. Ini sudah hampir selesai. Penguatan pelayanan di pelayanan dasar, ya. Ini juga dilakukan kegiatan tanggal 20 Juni, diikuti Bikor Wilayah Puskesmas dan BPM. Ini yang menarik kesepakatannya pada saat itu, semua puskesmas disiapkan melayani ibu hamil dengan COVID saat ANC dan persalinan emergensi dengan menyediakan bilik persalinan COVID, APD dan pelatihan. Jadi disiapkan puskesmas bisa kalau pada saat emergensi dan itu sudah infartu kala 2, puskesmas harus siap memberikan pelayanan ibu COVID itu, jangan sampai tertunda malah di jalan nanti berbahaya. Di pengalaman di beberapa kabupaten terjadi pelayanan persalinan di puskesmas. Kalau puskesmas tidak siap, itu saja akan terjadi banyak kecelakaan di situ, transmisi dan sebagainya, infeksi dan sebagainya. Jadi di Sidoarjo juga disepakati setiap puskesmas harus bisa melayani pasien COVID pada saat emergensi. ANC bisa dilakukan dengan home visit, ya. Jadi kita Bikor, peran Bikor dan sebagainya kita perkuat sehingga mereka bisa melakukan home visit untuk ANC-nya. Ibu-ibu yang kesulitan untuk transportasi dan sebagainya pada saat COVID, kita buat untuk home visit-nya. Yang menarik juga yang terakhir, semua ibu hamil dilakukan screening dengan rapid test. Saat akan dilakukan tindakan rujukan tadi, dilakukan program case finding dengan melakukan screening ibu hamil saat umur kehamilan 37 minggu. Jadi dilakukan case finding pada semua ibu hamil di Sidoarjo, dan dilanjutkan dengan swab bila rapid testnya reaktif. Jadi kebetulan di Sidoarjo sudah punya 2 sebenarnya, barusan beroperasi di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Yang pertama di GOR, itu ada pemeriksaan swab gratis. Ya, jadi bila sudah ada pemeriksaan rapid pada 37 minggu dan positif, reaktif, akan dilakukan pemeriksaan swab pada ibu hamil tersebut untuk pola nanti pelayanannya. Dia harus di karantina dan sebagainya, dan disiapkan untuk pola rujukannya sehingga akan lebih terencana pelayanan ibu hamil tersebut. Dapat dilakukan pemeriksaan ulang rapid bila jarak swabnya dengan tindakan lebih dari 1 minggu. Jadi kalau swabnya 37 minggu sampai
belum lahir sampai 41 minggu bisa dilakukan rapid ulang pada ibu hamil tersebut. Semua dibiayai pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo. Ya, ini kalau usaha kita memang dinamisasi pelayanan maternal di Kabupaten Sidoarjo sedemikian, dan kita lihat ini terjadi tanggal 28 Juni. Ya, ternyata kondisinya sangat-sangat mengkhawatirkan sehingga akhirnya RSUD Sidoarjo tidak menerima pasien rujukan COVID. Ya, ini tentu saja sangat berdampak terhadap pelayanan maternal juga. Ya. Kita lihat di sini tugas yang kita belum selesai adalah di tingkat masyarakat pun demikian. Ya, masih sangat-sangat peran dari masyarakat juga sangat rendah. Walaupun sudah PSBB 3 kali di Sidoarjo, ternyata memang masih sangat-sangat perlu peningkatan penguatan dari sisi masyarakat. Ini titik puncak diperkirakan oleh teman-teman Dinas Kesehatan 15 April. Ya, dengan PSBB dan sebagainya diharapkan 15 April turun. Tapi ternyata tambah naik sampai akhirnya seperti ini. Jadi tidak di luar prediksi dari teman-teman Dinas Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo untuk pelayanan COVID-nya dan jumlah dari terkonfirm COVID di Sidoarjo. Jadi ini memang harus tantangan kita untuk segera menyiapkan fasilitas ini, fasilitas kesehatan dan sebagainya. Ya, ini terakhir mungkin. Jadi ke depan ini memang sepertinya eskalasinya sudah semakin tinggi. Jadi kalau dari Jakarta Post menyebutkan bahwa ini adalah point of no return untuk kita sebagai tenaga medis, dokter dan sebagainya untuk pandemi ini. Tidak ada. Jadi kita mungkin memang ditakdirkan kita hidup pada saat memang terjadi pandemi. Ya, ini challenging buat kita, tantangan kita untuk bisa berbuat yang terbaik pada saat pandemi ini. Ya, kita diberi kesempatan untuk bisa melakukan hal yang terbaik pada saat pandemi. Ya, tentu saja ini akan dicatat sebagai hal yang luar biasa apabila kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan dengan sebaik-baiknya untuk pandemi COVID ini. Iya, bagaimana dapat memastikan pelayanan maternal neonatal tetap berjalan optimal sehingga morbiditas dan mortalitas ibu dapat ditekan di era COVID-19 tanpa menomorduakan keselamatan semua petugas kesehatan dan fasilitas kesehatan tidak tertular dan tidak terdampak. Ini luar biasa. Harus kita lakukan penguatan. Ya. Nantinya ke depan memang diperlukan penguatan-penguatan dan komitmennya harus kita jaga untuk teman-teman di rumah sakit rujukan di Sidoarjo dan sebagainya. Harus ada program-program selanjutnya. Ya. Bagaimana memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat luas tentang peran mereka dalam hal menekan transmisi COVID. Ini juga menjadi hal yang PR yang luar biasa ya. Ya, karena di forum penakib itu ada satgas untuk pemberdayaan masyarakat. Ini nanti ke depan nantinya harus lebih kita perkuat tugas dari teman-teman di satgas pelayanan penguatan di masyarakat. Bagaimana dapat berkolaborasi dan berkooperasi dengan semua pemangku kepentingan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di era pandemi. Ini adalah luar biasa tugas yang kita belum selesai, yang harus kita pikirkan bersama di forum penakib Sidoarjo dengan teman-teman yang luar biasa di teman-teman SPOG dan spesialis anak di forum penakib, sehingga nantinya kita mendapatkan jalan keluar terbaik, program terbaik ya. Artinya memang COVID ini adalah yang baru, jadi tidak ada yang merasa benar atau merasa salah pada suatu program. Ya. Yang salah kalau kita tidak tidak melangkah untuk mengatasi program pandemik ini. Jadi kita menghindar, kita tidak bisa melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya, rasanya tidak pada tempatnya pada saat outbreak ini, karena memang ini tantangan kita di depan mata ini sudah sedemikian banyak kasusnya, dan kita harus memberikan jalan keluar, memberikan program-program terbaik untuk menangani ibu-ibu hamil dengan COVID. Saya kira demikian, Dr. Charles. Mungkin perlebihan 2 menit ya, Dok. Terima kasih atas kesempatannya. Monggo kalau kita akan diskusi untuk. Terima kasih Dr. Hud, cukup jelas tadi ya, menjelaskan mengenai bagaimana Kabupaten Sidoarjo menanggung upaya pelayanan rujukan maternal. Ada 2 pertanyaan yang masuk ke saya, Dokter. Yang pertama dari Dr. Febri W. Pulungan ingin bertanya, ada berapa persenkah
bayi yang dilahirkan terkonfirmasi COVID positif dari ibu hamil yang COVID positif? Dan bila di tracing sumber penularan bayi, dari manakah sumbernya, dokter? Terus yang kedua, dokter Prita menanyakan, apabila orang tinggal di Sidoarjo, kerja di Surabaya, dan orang tersebut ternyata confirm COVID-19, bagaimanakah trackingnya? Apakah hanya di Sidoarjo saja atau ada kerjasama dengan Surabaya? Terima kasih. Ya, ini tuh mengenai data jumlah ibu hamil bayi baru lahir ya yang terkonfirm COVID ini, saya kebetulan tidak membawa datanya ya. Dan memang kalau yang tertular rasanya langsung masih kemungkinan besar sampai sekarang bukan vertical transmission, dokter. Jadi kalau kita lihat di jurnal-jurnal terbaru, kemungkinan besar malah local transmission dari penolong dan sebagainya, dari keluarga, atau yang harus kita juga cegah adalah penularan dari feses. Ini hati-hati. Ada beberapa jurnal menyebutkan pada saat persalinan normal, kalau terjadi kontaminasi feses pada saat kita melakukan persalinan, menolong persalinan, itu bisa juga terjadi penularan dari ibu ke bayi, dan bayinya bisa tertular dengan COVID. Jadi salah satu caranya untuk mencegah supaya bayi tersebut tidak tertular dari ibunya, segera memisahkan dari ibu tersebut. Kemudian yang kedua, saya sempat konsultasi dengan teman-teman pediatri, segera dimandikan bayinya. 1 jam pertama sebelum dipindah ke ruangan, sudah dimandikan dulu untuk mencegah kontaminasi daripada saat kita menolong persalinannya, baik seksio maupun persalinan normal. Jadi harus dimandikan, kemudian baru dipindah ke inkubator, kemudian dipindahkan ke ruang isolasi. Ini salah satu untuk mencegah transmisi dari COVID untuk bayinya. Untuk datanya, mohon maaf saya tidak punya datanya, karena tidak menyiapkan data bayi yang terkonfirm dengan COVID ya, dari ibu yang COVID. Yang kedua pertanyaannya sudah ke teknis ya, untuk tracing ya. Jadi memang ini tentu saja yang lebih berkompeten untuk menjawab adalah teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi kita sebatas melaporkan biasanya untuk pasien-pasien yang terkonfirm dengan COVID ya. Jadi nanti di puskesmas, kalau di Sidoarjo luar biasa. Kalau saya bekerja di rumah sakit melaporkan ada pasien dengan terkonfirm positif atau hanya rapid test positif, kemudian kita harus isolasi pulangkan ya, diisolasi di rumah. Ini langsung teman-teman dari Dinas Kesehatan tracingnya luar biasa kalau menurut saya. Tapi memang harus penguatan-penguatan. Kita lihat di situ angka-angkanya ya, angka-angkanya tadi sudah disebutkan. Angka PDP, ODP, OTG di Sidoarjo dibandingkan dengan yang terkonfirm positif ini masih cukup rendah sebenarnya kalau kita melihat angka ODP, OTG, PDP-nya. Jadi ini menjadi tantangan untuk tracing-nya, OTG dan ODP-nya, sehingga keinginan kita untuk 37 minggu untuk mengetahui kondisi imunitas ibunya ini harus mungkin tracingnya akan lebih diperkuat lagi untuk case finding dari pasien-pasien seperti ini. Dan tentu saja nanti kalau sudah ibu hamil semua dilakukan pemeriksaan rapid, kemudian dilakukan swab, ini menjadi tugas besar lagi untuk tracingnya lagi untuk pasien-pasien seperti ini. Jadi memang Dinas Kesehatan yang lebih berkompeten untuk melakukan tracing, dan kita menguatkan dengan memberikan laporan data ke Dinas Kesehatan. Biasanya di Satgas COVID itu langsung nanti menunjuk puskesmas untuk melakukan tracing dari pasien tersebut. Saya kira demikian. Ini lebih teknis. Ya. Terima kasih Dr. Hud. Ya, cukup jelas sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada.